Semangat pagi para mitra usaha cakap yang ada di seluruh tanah air. Hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik dan cukup disenangi oleh semua orang. Bagaimana hidup sehat dan bugar sepanjang hari. Terutama di saat bulan puasa ini. Oke, kita bicara adalah minuman yang tidak asing bagi setiap orang, yaitu teh hitam. Tetapi yang akan saya bahas kali ini adalah sesuatu yang berbeda, yaitu teh hitam ortodok yang namanya Black Tea, teh berkah, teh barokah. Nah, Black Tea ini adalah teh hitam murni, ya, ditanam dari ketinggian di atas 1200 permukaan laut dan dari 3 pucuk daun. 3 pucuk daun adalah satu kuncup yang belum mekar ditambah 2 daun. Dan dipetiknya pada subuh hari, diolah dengan oksidasi enzimatis dan diambil grade yang paling atas. Bahwa kita tahu bahwa di dalam teh itu banyak sekali grade-grade-nya, ya, dari BOP sampai grade yang paling bawah itu ada namanya DAS 1, DAS 2, DAS 3, DAS 4, debu. Nah, kenapa pentingnya diambil grade yang paling atas? Karena disitulah antioksidannya sangat lengkap. Kalau kita bicara antioksidan, berarti kita akan bicara turunan dari tea polyphenol. Ada 5 macam katekin, ditambah lagi 2 jenis antioksidan akibat dari fermentasi dari EGCG menghasilkan thiarubikin dan thiaflavin. Selain daripada antioksidan juga mengandung vitamin yang cukup lengkap. Vitamin B1, B2, vitamin C, vitamin E, vitamin K, beta karotin. Selain itu juga ada mengandung mineral. Mineral-mineral yang kita butuhkan, misalnya magnesium, mangan, zinc, kalsium, selenium, dan fluoride. Nah, untuk fluoride ini kita tahu bahwa kalau kita menggunakan odol gigi, sikat gigi, itu mengandung fluoride. Nah, tujuannya fluoride itu adalah untuk sekitar mulut, termasuk sariawan. Pribadi saya sudah mengalami sariawan tenggorokan, katakanlah ada yang misalnya bau mulut tidak sedap, ya, atau gusi berdarah seringkali. Nah, itu bisa mengatasi. Oke. Nah, fungsi utama daripada Black Tea ini adalah satu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kita ada penelitiannya terhadap penyakit HIV dan itu diteliti oleh salah satu dokter Adius di Kendari dalam rangka mengambil S3 kesarjanaannya, ya. Dia meneliti sekelompok orang yang tidak dikasih Black Tea dan sekelompok orang dikasih Black Tea. Dua-dua kelompok ini berpenyakit HIV. Kita tahu bahwa HIV atau AIDS itu tidak ada obatnya, ya. Semua itu tergantung adalah sejauh mana daya tahan tubuhnya. Nah, setelah diteliti, ternyata orang-orang yang tadinya divonis oleh dokter paling bertahan 3 bulan, 6 bulan, mereka yang mengkonsumsi Black Tea ini sampai hari ini masih bertahan hidup, udah lebih dari 3 tahun. Nah, kenapa? Karena di dalam penelitian itu, hasil penelitian itu meningkatkan CD4. Jadi sekali lagi saya katakan ini sangat efektif. Selain daripada meningkatkan daya tahan tubuh, dia juga memberikan rasa segar, tidak mudah capek kalau kita sering minum. Ya, bagi orang-orang yang energik, yang suka bepergian, ini akan memberikan rasa staminanya lebih bagus. Nah, bukti-bukti yang lainnya juga ada di dalam brosur-brosur ini. Banyak sekali bukti-bukti penelitian-penelitian baik di dalam lokal maupun di luar negeri mengatakan kolesterol minum sekian cangkir dalam waktu berapa bulan kolesterolnya turun sekian persen, terus diabetesnya juga, darah tingginya, semua berdasarkan ada penelitian. Nah, sekali lagi saya mau katakan, walaupun Black Tea ini memberikan manfaat, memperbaiki keluhan-keluhan penyakit, tapi ingat, ini bukan obat. Jangan pernah mengklaim ini obat bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Hati-hati, yang namanya obat tidak mungkin bisa menyembuhkan segala jenis penyakit, ya. Nah, yang diatasi oleh Black Tea ini bukan dia menyembuhkan penyakit, tapi dia memperbaiki fungsi-fungsi organ sehingga bisa berjalan dengan baik. Bahkan ada penelitian
2 jam setelah minum teh hitam ini, pembuluh darah kita lebih elastis. Ini yang menekan penelitian ini adalah seorang pakar dokter jantung senior, ya, dan dia katakan setelah minum ini pembuluh darah kita elastis. Kalau pembuluh darah kita elastis, berarti kemungkinan kecil akan terserang namanya penyakit jantung, ya. Dan juga sangat efektif sekali untuk mengatasi kencing manis. Kenapa? Orang kencing manis umumnya tidak bisa menghasilkan insulin karena pankreasnya sudah rusak. Akibatnya kadar gula jadi naik. Nah, dengan minum ini dia membantu untuk memproduksi insulin sehingga kadar gulanya stabil, tetapi bukan sembuh, ya. Karena Blast Tea tidak menyembuhkan. Ingat itu. Blast Tea hanya untuk membantu memperbaiki fungsi-fungsi organ yang tidak berjalan dengan baik. Tentunya kita harus minumnya secara rutin. Berapa banyak yang harus kita minum? Menurut penelitian, kita ingin mendapatkan hasil kesehatan yang maksimal, minimal 1 hari itu minum 5 gelas. 5 gelas yang isinya 300 ml. Ya. Dengan kita konsumsi terus, sering konsumsi, bukan sekaligus minum banyak, tapi banyak minum. Apalagi di masa puasa ini, kalau kita minum Blast Tea, maka ini sangat efektif untuk menahan daya tahan tubuh kita. Jadi lebih baik juga untuk memelihara kesehatan, juga memperbaiki fungsi-fungsi yang lain, sehingga kita harapkan selama bulan puasa ini, kehadiran Blast Tea ini akan menjadikan puasa yang lebih maksimal. Tentunya pahalanya juga lebih besar, ya. Nah, saya mau jelaskan sedikit cara menyeduhnya, ya, yaitu pertama-tama kita gunakan dulu air panas yang kurang lebih 80 derajat, bukan air mendidih, air dispenser. Setelah itu baru kita tuangkan, cukup irit, 1 gelas itu cukup 1 sendok teh saja. Terus biarkan 5 menit, diaduk boleh, ditiup boleh, minum. Dan tidak dianjurkan untuk seduh ulang. Kenapa? Karena antioksidannya pun sudah keluar semua, ya. Jadi manfaatnya hanya di seduhan pertama. Nah, ampasnya boleh digunakan untuk hal-hal yang lain. Contohnya ada ibu-ibu yang gunakan ampasnya untuk masker, bisa. Juga setelah itu gunakan untuk siram ke tanaman. Nah, saya sering praktekkan sehingga tanaman itu rasanya lebih manis dan lebih besar buahnya. Ya. Nah, itu semua karena apa? Karena peranan daripada antioksidan Blast Tea. Sekali lagi, minumlah secara teratur Blast Tea untuk menjaga kesehatan. Kedua, untuk membantu memperbaiki fungsi-fungsi organ yang tidak bekerja dengan baik. Juga bisa untuk anak-anak, bahkan untuk bayi yang lepas dari ASI, kira-kira ya umur 1-2 tahun, dia boleh mengkonsumsi, cuma tidak perlu banyak, mungkin cukup setengah gelas sehari. Dan untuk ibu-ibu yang hamil sangat bagus sekali, memberikan nutrisi juga. Untuk wanita-wanita yang menyusui, biasanya pengalamannya ASI-nya lebih banyak. Untuk mereka yang berat badannya lebih obesitas, bisa mengurangi, ya, bukan menguruskan, tapi lebih banyak berperan untuk pembakaran lemak, sehingga orang akan terlihat lebih langsing. Jadi sekali lagi, saya mau anjurkan kepada setiap orang, minumlah Blast Tea rutin setiap hari, minimal 5 gelas. Kalau ini mendapatkan hasil yang maksimal. Itu yang saya biasa sampaikan, dan saya harapkan kita semua akan hidup sehat, bugar, dan terlepas dari segala keluhan.